Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita hari ini, yang percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah umatnya. Tepuk tangan paling rendah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan bersama kebaikan-Mu Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup. Thank you Jesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dengan iman buat Tuhan, deklarasi kami Tuhan pada hari ini, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu. Bersama nyatakan umat Tuhan, thank you Lord. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji
tangan menyatakan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Tuhan, kalau hidup kami di tempat ini selalu Kau sertai, bahkan sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh merasakan udara hari ini, kami masih boleh bernafas Tuhan. Itu semua juga karena kasih karunia dan kebaikan saja Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan memuji, menyembah, menari, melompat, bersuka cita. Sebab itu kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertanyaan paling mulia. Dan firman Tuhan bersama-sama. Amin, amin, amin. Yang bersuka cita bersama-sama di tempat ini bertepuk tangan. Thank you Lord, thank you Jesus. Woo. Hidup kami dipenuhi mujizat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang perjalanan manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau mampu memberikan. Tuhanku luar biasa, berkuatan berbeda, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah hari keajaiban dalam nama Tuhan. Nyatakanlah hari
saja umat Tuhan. Are you ready for the sing? 1, 2, 3, ya. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kemudian dan dirindukan kuasa Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. perlindunganku, Engkau
Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapilah ibadah hari ini. Biarlah ibadah ini disertai dengan mujizat, tanda-tanda dan keajaiban Tuhan. Kami rindu Roh-Mu bekerja khususnya dalam doa puasa Daniel selama 21 hari ini. Amin. Berkati setiap umat-Mu yang bersungguh-sungguh boleh mengikuti doa puasa Daniel ini. Biarlah setiap pokok-pokok doa Tuhan yang ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang terikat dilepaskan, dibebaskan, Amin. yang berdosa diampuni, Amin. yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan buka kandungan yang tertutup, yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan, dipulihkan secara total dalam nama Yesus. Amin. Mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan memerintahkan berkat, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Amin. Roti dalam tempat tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, Amin. amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, pentingnya kehidupan doa. Gereja Tuhan, tema khotbah pagi hari yang luar biasa ini, pentingnya kehidupan doa. Doa adalah komunikasi dua arah. Dalam Keluaran 33 ayat 11, doa adalah komunikasi dua arah. Bagaimana Musa ketika dia masuk di dalam doa, Alkitab katakan Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Haleluya. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Amin. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. seperti seorang berbicara kepada temannya. Gereja Tuhan, doa akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan atau sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Anda dan saya sedang berhadapan muka dengan Tuhan. Amin. Dalam 2 Samuel 5:19, doa saudaraku komunikasi dua arah. 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. Amin. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, Bertanyalah Daud kepada Tuhan. apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Di dalam doa, Daud bertanya, apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, Tuhan itu menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. majulah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudaraku, sekali lagi, doa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Amin. Karena doa adalah komunikasi dua arah. Dan doa juga gereja Tuhan adalah masuknya Anda dan saya dalam dimensi supernatural. Kisah Rasul 4 ayat 31. Sekali lagi gereja Tuhan, doa akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena waktu Anda berdoa, sesuatu yang supernatural sedang terjadi. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Amin. Dan ketika mereka sedang berdoa, Dan ketika jemaat mula-mula sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, wow, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka semua, saudaraku, dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan, doa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Karena doa adalah komunikasi dua arah. Dan doa adalah gereja Tuhan, masuknya Anda dan saya dalam dimensi supernatural. Amin. Tema khotbah hari ini, pentingnya kehidupan doa. Yang pertama gereja Tuhan, apa yang Anda dapatkan waktu engkau dan saya masuk di dalam doa? Yang pertama, ternyata doa memberikan Anda kuasa. Dalam Markus 3:13-15, saudaraku, ini prinsip bahwa engkau dan saya harus bersama Tuhan terlebih dahulu. Anda harus berjumpa Tuhan lebih dahulu. Anda harus bergaul dengan Tuhan lebih dahulu sebelum engkau dan saya melakukan perkara-perkara yang hebat dan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Markus 3:13. Markus 3 ayat yang ke-13. Amin. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Kemudian naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia memanggil mereka-mereka yang terpilih. Ia memanggil mereka, saudaraku, untuk datang kepada Yesus. Ayat Ia 14. menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia bersama dengan Yesus. dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan untuk diutusnya untuk memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudaraku, setelah murid-murid bersama-sama dengan Yesus, lalu mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah, Perhatikan gereja Tuhan, doa memberikan Anda kuasa. Katakan, Amin. doa memberikan saya kuasa. doa memberikan saya kuasa. Katakan, doa memberikan Doa memberikan saya kuasa. saya kuasa. Gereja Tuhan, ini adalah prinsip engkau dan saya harus bersama dengan Tuhan dulu.
Maka Alkitab mengatakan Yesus mengundang mereka untuk datang kepada Yesus. Pertanyaan saya hari ini, bersediakah Anda dengan undangan Tuhan Yesus ini? Amin. Berapa banyak saudara yang mendengarkan khotbah ini? Saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada, bersediakah Anda akan undangan Tuhan Yesus? Amin. Saudaraku, Yesus mengundang murid-murid untuk bersama-sama dengan mereka, untuk bersama-sama dengan Yesus. Sebelum Yesus memberikan mereka kuasa, ada persekutuan, ada kebersamaan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang senang bersama dengan Tuhan, senang bergaul dengan Tuhan, senang saudaraku haleluya bersekutu dengan Tuhan, maka kepadamu diberikan kuasa, Amin. otoritas dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Itulah sebabnya gereja Tuhan yang lemah, Alkitab berkata, tidak bisa mengusir yang kuat. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengusir yang lemah. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Matius pasal 17 bahwa murid-murid tidak bisa mengusir setan-setan, tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Mengapa? Karena mereka lemah secara iman. Mereka lemah, mereka tidak punya kuasa. Oleh karena itu gereja Tuhan, Yesus berkata hal ini hanya dengan doa dan puasa. Mengapa? Karena ketika Anda berdoa, ketika gereja Tuhan, itu prinsip. Ketika Anda berdoa, Anda sedang bersama dengan Tuhan. Dan Amin. orang yang bersama dengan Tuhan akan diperlengkapi dengan kuasa yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya gereja Tuhan, saudaraku, anak-anak Skewa, 7 anak-anak Skewa tidak bisa buat apa-apa. Pelayanan mereka, saudaraku, justru sangat memalukan sekali. 7 anak-anak Skewa tidak bisa mengusir setan. Mengapa? Karena tidak ada kuasa. Gereja Tuhan, dalam 2 puasa Daniel ini saya percaya, angkat tangan saudara. Kepadamu dan kepadaku ada kuasa Allah yang Amin. kerja secara luar biasa, Haleluya. dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang pertama. Yang kedua, doa membawa kita masuk kepada jalan Tuhan. Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Saudaraku, doa membawa kita masuk kepada jalan-jalan Tuhan. Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Haleluya. Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Amin. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Saudaraku, Alkitab berkata, haleluya, bahwa setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Demikianlah tingginya rancanganmu dan dari rancangan gereja Tuhan. Haleluya, amin. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. gereja Tuhan, demikianlah tingginya jalan Tuhan, gereja Tuhan. Di dalam doa atau melalui doa, engkau dan saya masuk ke jalan Tuhan. Haleluya. Masuk kepada jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, dan jalan Tuhan ini begitu tinggi, begitu luar biasa. Oleh karena itu gereja Tuhan, bagaimana doa mengarahkan Anda bukan kepada rencanamu, bukan kepada rancanganmu, tapi bagaimana doa mengarahkan Anda, saudaraku, masuk kepada kemauan Tuhan, masuk kepada jalannya Tuhan, Amin. masuk kepada rancangannya Amin. Tuhan. Amin. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Amin. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Bagaimana Paulus melintasi tanah Frigia, lanjutkan terus. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena Roh Kudus mencegah mereka, walaupun maksud mereka baik. Walaupun saudaraku mereka maksudnya baik, mereka ingin pelayanan, mereka ingin berkhotbah di sana. Tapi ada Roh Allah yang mencegah mereka, karena itu bukan jalan Tuhan. Ada jalan yang lain. Haleluya, lanjutkan terus, haleluya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Amin. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Diulang lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wow, keren, luar biasa. Haleluya. Padahal maksudnya baik. Saudaraku, ini yang saya lihat dan saya amati. Ada hamba-hamba Tuhan, saudaraku, pelayanan sibuk, pelayanan rajin. Tapi gereja Tuhan, pelayanan sibuk, pelayanan rajin tidak akan memberikan dampak atau buah yang luar biasa kalau pelayanan Anda tidak ditunjang, tidak didorong oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Gereja Tuhan, bukankah kita berkata gereja Tuhan, haleluya, bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Oleh karena itu gereja Tuhan, jangan andalkan, saudaraku, perbuatan-perbuatanmu. Amin. Jika perbuatan-perbuatanmu tidak ditunjang oleh tuntunan Tuhan, jalannya Tuhan, maka Anda dan saya hanya sedang membuang-buang waktu. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, Anda lihat bahwa maksud Paulus benar. Dia ingin berkhotbah, dia ingin penginjilan. Tetapi saudaraku, ada jalan yang lain. Tuhan lebih tahu. Haleluya, amin. Ulangi lagi. Yesaya
Saya berdoa engkau dan diberkati Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 6 mulai, haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 6 mulai. Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-6. Amin. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lanjutkan terus. Dan setibanya di Misia, Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. waktu mereka masuk ke daerah Bitinia, Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. gereja Tuhan, Paulus bukan sedang jalan-jalan Bapak Ibu. Ini murni adalah misi dan pelayanan. Tetapi gereja Tuhan, kalau Paulus, saudaraku, tidak mengikuti tuntunan Tuhan, bisa saja pelayanan, bisa saja khotbah, tapi dampaknya tidak luar biasa. Tapi Anda lihat, lanjutkan terus, ketika Paulus mengikuti arahan Tuhan, jalannya Tuhan, lanjutkan terus, haleluya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Amin. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Tampaklah kepada Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. gereja Tuhan, Tuhan memberitahukan jalannya kepada saya dan saudara melalui penglihatan. Amin. Amin. Katakan, Tuhan memberitahukan Tuhan memberitahukan jalan-jalannya jalan-jalannya yang tinggi, yang tinggi, yang agung, yang luar biasa, melalui penglihatan. melalui penglihatan. Gereja Tuhan, dengarkan ini, saudaraku, panca indera kita terbatas untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Yes. Sering sekali kita berpikir, saudaraku, haleluya, bahwa ini yang terbaik, kota ini yang terbaik. Tapi gereja Tuhan, Tuhan yang lebih tahu. Amin. Tuhan yang lebih mengerti. Maka Yesaya pasal 55 tadi menjelaskan, setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Amin. Oleh karena itu, gereja Tuhan, masuklah dalam doa. Karena waktu Anda masuk di dalam doa, maka di dalam doa Tuhan akan berikan Anda penglihatan. Dan penglihatan itu akan membawa Anda, gereja Tuhan, kepada rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan, jalan Tuhan lebih tinggi Jalan Tuhan lebih tinggi dari imajinasi dari imajinasi dan pikiran manusia. Katakan, jalan Tuhan Tuhan itu lebih tinggi dari imajinasi dan pikiran manusia. Gereja Tuhan, Anda dan saya akan next level. Anda akan diberkati luar biasa ketika Anda dan saya mau masuk dalam doa. Karena doa membawa Anda masuk kepada jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Maka gereja Tuhan, dalam Kisah Rasul 16, perhatikan ayat 14. Apa dampaknya kalau kita masuk dalam jalan Tuhan? Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-14. Amin. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ada seorang pengusaha yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ia adalah seorang pengusaha kain ungu dari kota Tiatira. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Gereja Tuhan, intinya gereja Tuhan akhirnya ada Lydia yang diselamatkan. Amin. Ada keluarganya yang diselamatkan. Dan Amin. saudara tahu, Lydia akhirnya menjadi seorang pengusaha yang mendukung pelayanan Paulus. Amin. Gereja Tuhan yang membangun Anda akan datang. Amin. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau engkau dan saya tidak masuk ke dalam jalan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, melalui doa ini engkau dan saya Amin. akan dihalau Tuhan dari yang bukan jalan-jalan Tuhan. Katakan, doa menjauhkan saya dari yang bukan rancangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang mau menikah, gereja Tuhan jangan sembarangan, masuklah dalam doa supaya jangan sampai kamu salah dalam pernikahan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang ingin sedang berbisnis, saudara gereja Tuhan, jangan salah. Jangan sampai Anda salah mengambil keputusan atau bergaul dengan orang yang salah. Amin. Doa itu, saudaraku haleluya, akan membawa Anda naik kepada jalan-jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna, agung, dahsyat, dan mulia. Tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, doa akan membuat Anda melihat gerakan tangan Tuhan. Amin.
Katakan doa. Doa Membuat saya melihat ada gerakan tangan Tuhan. Ada gerakan tangan yang supernatural sedang terjadi di muka bumi ini. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 18:43-44. 1 Raja-Raja 18:43-44. Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Amin. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Awalnya tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Elia berkata, saudaraku, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Demikianlah Elia ngapain? 7 kali dia berlutut, 7 kali dia berdoa. Haleluya. Amin. Lanjutkan terus. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Setelah 7 kali Elia berdoa dan berlutut, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Wow, terjadi gerakan tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada awan yang muncul. Yes, amin. Padahal sebelumnya 3,5 tahun tidak terjadi hujan. Lanjutkan terus. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Lanjutkan terus. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam. Maka kalau gerakan tangan Tuhan bekerja, dalam sekejap, saudaraku, terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam sekejap, maka saudaraku, awan menjadi kelam. Oleh ada awan badai. Lalu turunlah hujan yang begitu lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Gereja Tuhan dalam sekejap. Haleluya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dalam sekejap. Amin. Sesuatu yang supernatural terjadi dalam sekejap. Wow, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Gereja Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Saya ingat, saya pernah membuka ibadah doa di pagi hari. Dan orang-orang di kota itu berkata, Pak, jangan ibadah pagi, Pak. Karena kota ini adalah kota pegawai negeri. Jadi tidak mungkin mereka datang di pagi hari, Pak Pendeta. Tapi kalau sore, pasti Pak, karena sore orang-orang sudah keluar dari kantor, jadi mereka bisa ikut berdoa. Tapi Tuhan menyuruh kepada saya, buka ibadah pagi. Gereja Tuhan untuk saya buka ibadah doa pagi. Saudaraku, apa yang terjadi? Apakah itu kebetulan? Tiba-tiba saudaraku, di salah satu kampus terjadi kesurupan massal. Ada wanita yang dirasuk oleh setan. Dan gereja Tuhan, apakah itu kebetulan juga? Saudara, gereja Tuhan, ada orang yang dipakai Tuhan di kampus itu berkata, bawa ke satu gereja, diberitahu tempat di mana saya sedang berdoa. Dan yang menarik, yang luar biasa adalah ketika saya sedang berdoa di pagi hari, saya mendengarkan, saudaraku, di luar ada begitu banyak suara. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Orang itu, saudaraku, tiba-tiba membuka pintu. Dan mereka memasukkan, saudaraku, ada seorang wanita yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Dan saudaraku, ini pemandangan yang luar biasa. Bagaimana wanita ini, saudaraku, seperti seekor ular, saudaraku. Dia masuk dari pintu. Dan saudaraku, pelan-pelan, saudaraku, seperti seekor ular. Wanita itu masuk terus. Dan terus menghadap saya. Dan saya dalam posisi sedang memimpin pujian dan penyembahan. Gereja Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, saya melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Ketika saya menaikkan pujian dan penyembahan, dan saya ambil minyak urapan dan saya oleskan, saudaraku, kepada wanita yang dirasuk oleh roh jahat ini, saudaraku, maka seketika, katakan seketika. Kurang semangat, seketika wanita yang sudah diusir berkali-kali, gereja Tuhan, wanita ini dirasuk oleh roh jahat di salah satu kampus. Artinya di kampus itu sudah banyak orang mendoakan dia, tapi tidak terjadi kelepasan. Tetapi ketika wanita ini masuk ke kamar doa, di mana saya sedang berdoa, apa yang terjadi gereja Tuhan? Waktu saya mengoleskan minyak urapan, maka seketika sudah roh jahat, roh setan yang mengikat wanita ini lepas bebas seketika itu. Melihat pemandangan yang luar biasa itu, akhirnya banyak anak-anak muda menyerahkan diri kepada Tuhan pada saat itu. Haleluya. Saudara, gereja Tuhan, banyak anak-anak muda dari berbagai gereja-gereja, saudaraku, melihat kuasa Allah dinyatakan, saudaraku. Mereka begitu terheran-heran dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Amin. Saudara, gereja Tuhan, kalau Anda tidak berdoa, jangan heran, jangan kaget. Hari berganti hari, Anda sedang, saudaraku, hanya hidup biasa-biasa. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada breakthrough dalam hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau Anda mulai masuk dalam doa,
Anda akan melihat ada gerakan tangan Tuhan yang sedang bekerja. Ada gerakan tangan Tuhan yang supernatural dengan dahsyat dan luar biasa. Saya mengerti gereja Tuhan waktu saya berdoa. Itu bukan tangan manusia. Ada tangan Allah yang menggerakkan orang-orang, saudaraku. Mereka membawa orang ini dari kampus. Dan jaraknya lumayan jauh, saudaraku, untuk datang ke tempat di mana saya sedang berdoa. Angkat tangan saudara. Sebelum mengangkat tangan, saya berdoa hari ini juga. Akan terjadi gerakan Allah yang luar biasa dalam bisnismu, dalam karirmu. Mulai hari ini dalam nama Yesus. Gereja Tuhan, dalam waktu dekat kita akan mengadakan KKR di 4 kota. Yang pertama di Sarawak, Malaysia, di Miri, Sarawak. Kita akan KKR, saudara, tanggal 24-25. Yang kedua di Palembang. Yang ketiga, saudara, di Medan. Dan yang keempat, saudaraku, di Teluk Dalam, Pulau Nias. Saudaraku, saya percaya akan ada gerakan tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, saudaraku, ketika kemarin KKR di Batam, ada begitu banyak orang yang sedang maju di depan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, bahwa ternyata ada seorang wanita yang datang, saudaraku. Dia datang, dia sangat membutuhkan mujizat. Kenapa? Karena saudaraku, penyakitnya adalah penyakit hepatitis. Saudaraku, apa yang terjadi? Dari sekian banyak orang yang saya doakan, kok bisa Tuhan menyuruh saya mendoakan orang ini? Berlama-lama saya mendoakan dia. Saya menaruh tangan saya di atas kepalanya. Dan sampai wanita ini berlutut. Ada videonya. Dan apa yang terjadi? Ibu ini bersaksi. Seketika dia didoakan, dia merasakan seperti ada tangan dari belakang yang tiba-tiba menjamah punggungnya. Dan seketika itu dia berkata, Pak Pendeta, selama ini saya mudah capek. Saya merasa ada sesuatu yang seperti, haleluya, seperti yang mengikat diri saya, membuat tubuh saya menjadi lemah. Tapi ketika saya pulang dari KKR, saya mengalami ada kekuatan yang luar biasa terjadi dalam tubuh saya. Dan waktu dia pergi ke dokter, dan dokter berkata bagaimana wanita ini disembuhkan Tuhan dengan dahsyat. So, gereja Tuhan, doa yang ketiga membuat Anda melihat ada gerakan tangan Tuhan yang supernatural. Haleluya. Elia berkata, coba kamu lihat, dari yang tidak ada, tiba-tiba ada awan setelapak tangan. Dari awan setelapak tangan, tiba-tiba dalam sekejap, saudaraku, haleluya, terjadi hujan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku, ternyata doa, saudaraku, katakan memisahkan. Doa memisahkan. Kurang semangat, doa memisahkan. Doa memisahkan. Doa memisahkan Anda, saudaraku, dari dunia dan segala keindahannya. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan di dalam doa, ketika Yesus sedang berdoa dan berpuasa, bagaimana Yesus menang, saudaraku, atas kuasa iblis. Bagaimana iblis menawarkan, saudaraku, haleluya, menawarkan dunia dengan segala keindahannya. Haleluya. Dan saudaraku, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Amin. Gereja Tuhan, kita ada di dunia yang sedang menuju kebinasaannya. Saya mengerti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya tiap hari, engkau dan saya tidak pernah berdoa, maka tanpa Anda tidak sadar, sebetulnya Anda sedang dibawa kepada satu arus yang begitu luar biasa, yang membuat engkau semakin lama semakin hanyut, semakin lama engkau semakin hanyut, semakin lama engkau semakin hanyut oleh keinginan dunia, kenikmatan hidup, keangkuhan hidup. Maka gereja Tuhan, jangan kaget. Orang kalau sudah tidak berdoa, saya pernah melihat berkali-kali dengan mata saya sendiri bagaimana terjadi pertengkaran yang hebat di antara para pendeta-pendeta. Kenapa? Karena mereka ingin jadi ketua. Mereka ingin, saudaraku, haleluya, terpilih. Karena mereka tidak terpilih, mereka mulai ribut, mulai terjadi keributan, bahkan terjadi pertengkaran yang hebat. Mengapa itu terjadi? Karena orang tidak lagi mau berdoa. Gereja Tuhan, mengertikah Anda? Waktu engkau dan saya melipat tanganmu, waktu engkau dan saya menutup matamu, engkau sedang masuk dalam dimensi kekudusan Allah yang ilahi. Kekudusan yang, saudaraku, mentahirkan hatimu. Saudaraku, haleluya, yang membawa engkau ke satu level yang luar biasa. Maka Paulus berkata, aku tidak tahu apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku nggak tahu. Tiba-tiba ketika orang itu berdoa, Paulus berkata, bagaimana Paulus diangkat ke langit yang ketiga. Dan dia mendengarkan ada suara-suara yang tidak boleh dicapkan oleh manusia. Saudara gereja Tuhan, betapa indahnya sebuah doa. Amin. Maka Anda tahu gereja Tuhan, apa yang terjadi? Saudara gereja Tuhan, ketika Yesus mengalami transfigurasi, tiba-tiba, saudaraku, para murid-murid melihat, saudara gereja Tuhan, ada Musa, ada Elia yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Saudara gereja Tuhan,
melihat saudaraku haleluya kemuliaan yang besar ini, Simon Petrus berkata, alangkah indahnya tempat ini. Oh, izinkan aku memberikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa pagi hari ini engkau dan saya, masuklah dalam doa. Amin. Karena doa itu memisahkan Anda saudaraku dari keinginan-keinginan daging, dari hawa nafsu manusia, dari keinginan mata, dari keangkuhan hidup. Saudara gereja Tuhan, maka Bapak Ibu gereja Tuhan, jangan sampai gereja Tuhan engkau dan saya tiap hari engkau dan saya ada di mall tiap hari. Tiap hari gereja Tuhan engkau ada di pinggir pantai. Tiap hari engkau dan saya gereja tanpa engkau tidak sadar. Gereja Tuhan, bahkan saudaraku bisa saja Anda tiap hari Anda pelayanan, tetapi Anda tidak punya waktu untuk berdoa. Gereja Tuhan sangat berbahaya sekali. Masuklah dalam doa. Amin. Ketika engkau melipat tanganmu, engkau mulai menutup matamu, engkau sedang masuk dalam dimensi supernatural. Engkau mulai masuk dalam dimensi ilahi dengan dasar Tuhan. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, saya mengerti hal ini. Ada masa-masa di mana saya lemah. Ada masa-masa saudaraku seperti kehilangan gairah. Tapi ketika saya mulai masuk di dalam doa, gak terasa air mata mulai mengalir. Gak terasa saya mulai merasakan sentuhan jamahan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan bagaimana Bapa itu seperti memeluk saya, menguatkan saya kembali dengan dahsyat dan luar biasa. Saya bisa mendengar seperti suara berkata, anakku, kuat anakku, semangat anakku, dahsyat dan luar biasa. Suaraku yang ketiga, doa itu haleluya. Yang keempat, haleluya, doa itu memisahkan kita dari keinginan-keinginan dunia ini, keinginan daging, hawa nafsu manusia, dan engkau masuk ke dalam level ilahi, engkau masuk dalam level kekudusannya Tuhan. Yang keempat. Yang kelima, saudara gereja Tuhan, ternyata doa, haleluya, saudaraku, menjadikan Anda rekan sekerja Tuhan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, bagaimana Abraham menempatkan dirinya sebagai pendosa Paat atas satu kota yang namanya kota Sodom. Gereja Tuhan, dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, dan dampaknya adalah Kejadian 19 ayat 12 sampai 13, bagaimana ternyata doa punya kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang kita kasih. Saya mengerti ini, saya sebagai gembala. Saya mengerti ketika saya berdoa untuk jemaat-jemaat, saya bisa merasakan bagaimana doa bisa memproteksi jemaat. Jadi ketika saya berdoa untuk jemaat A, saya berdoa untuk jemaat B, saya berdoa untuk jemaat C, saya mengerti bahwa tangan Tuhan sedang menyentuh mereka. Tangan Tuhan sedang menyelamatkan mereka. Ketika saya dan sedang berdoa. Maka Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Kejadian 19 ayat yang ke-12. Amin. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot. Lalu kedua malaikat berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Bawalah mereka keluar dari kota Sodom ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Karena banyak keluh kesah orang dari tempat ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Tuhan mengutus kami, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan orang yang akan diselamatkan. Saudara yang kelima, doa punya kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang yang Anda kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau tanya, adakah saudara dalam doa puasa Daniel ini sedang punya pergumulan untuk mendoakan anggota-anggota keluargamu yang belum diselamatkan? Amin. Masuk dalam doa. Amin. 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 Mungkin ada anggota keluargamu yang sedang sakit, atau sedang diambang perceraian, atau ada anggota keluargamu yang hidup, saudaraku, haleluya, dalam dosa, dalam kejahatan. Masuk dalam doa. Amin. Saudaraku, bagaimana Lot diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan, tidak terlepas dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Judulnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan kita berkata gereja Tuhan, sampai Raja Sodom datang kepada Abraham dan menawarkan kekayaan kepada Abraham. Artinya gereja Tuhan, sampai Raja kota Sodom begitu hormat kepada Abraham. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Alkitab mengatakan bagaimana Abraham yang berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora, bukan Lot.
tapi Abraham. Haleluya. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Semangat, amin, haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya gereja Tuhan, 2 puasa Daniel ini Amin. punya kekuatan yang luar biasa. Yes. Dan saudaraku, 2 puasa ini luar biasa, diikuti dari Amerika, diikuti dari Irlandia, diikuti dari Korea, diikuti dari berbagai negara-negara. Saya percaya 2 puasa ini punya kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yes. Yang kelima, yang keenam, ternyata doa itu bisa menghentikan tulah. Doa bisa menghentikan tulah. Amin. Saudaraku, dalam Bilangan pasal 16 ayat 46 sampai 48. Haleluya. Bilangan 16 ayat 46 sampai 8. Haleluya. Bilangan 16 ayat yang ke-46. Amin. Berkatalah Musa kepada Harun, Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, pergilah dengan segera kepada umat yang sedang kena tulah itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, adakanlah pendamaian bagi umat yang sedang kena tulah itu. sebab murka Tuhan telah berkobar, Karena murka Tuhan sedang berkobar, dan tulah sedang mulai, dan Tuhan sedang mulai. Lanjutkan terus, haleluya. dan tulah sedang mulai. Dan tulah sudah mulai. Maka Harun mengambil perbaraan, Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, seperti yang dikatakan oleh Musa. dan berlarilah dia ke tengah-tengah jemaah itu. Dia berlari ke tengah jemaah yang sebentar lagi akan kena tulah. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Alkitab katakan tulah sedang datang kepada seluruh umat Israel pada saat itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, Saudaraku, bagaimana dibubuhkannya ukupan? dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Dia adalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika dia berdiri di antara orang mati dan orang yang hidup. berhentilah tulah itu. Wow, keren. Haleluya. Haleluya. Berhentilah tulah itu. Ketika dia berdiri antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah. Haleluya. Gereja Tuhan, jangan Amin. anggap enteng doa. Ketika Anda sedang berdoa, doa itu punya pengaruh yang dahsyat dan luar biasa. Dan doa membuat saudaraku tulah itu berhenti Amin. dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, ada orang saudaraku lalu sudah mau mati. Tapi gereja Tuhan, tiba-tiba istrinya berkata, telepon Pak Petrus. Saudara gereja Tuhan, ketika saudaraku dia telepon, saudaraku hamba Tuhan, dan saya berdoa, saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudaraku, orang ini saudaraku disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan secara ajaib. Dan hari ini saudaraku, orang ini sehat, dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, setelah itu kita berdoa, saudaraku, yang ketujuh, saudaraku, doa memberikan perubahan yang total. Haleluya. Amin. Yakub menjadi Israel. Itu terjadi melalui doa. Amin. Amin. Semua yang tidak baik akan menjadi baik melalui doa. Amin. Kejadian 32 ayat 24. Semua yang tidak baik, Yakub itu saudaraku namanya penipu, tidak baik. Tuhan ubah menjadi Israel. Jadi Yakub berubah menjadi Israel itu melalui doa. Amin. Kejadian 32 ayat 24. Kejadian 32 ayat yang ke-24. Amin. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, Lalu tinggallah Yakub seorang diri. dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar Di menyingsing. dalam doa dia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, Langsung ayat 28. Haleluya. lalu kata orang itu, Lalu kata malaikat itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. namamu mulai sekarang bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tapi mulai hari ini namamu adalah Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Berapa banyak saudara dan saya yang ingin mengalami perubahan? Haleluya. Gereja Tuhan, ada hal-hal yang buruk dalam dirimu, tabiat-tabiat yang tidak baik dalam dirimu. Ketika kau mulai masuk dalam doa, Amin. semua karakter yang Yes. tidak baik itu Haleluya. dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, bawa kami, Amin. urapi kami semua, agar semua umat-Mu dan hamba-Mu pribadi menjadi umat yang senang berdoa, yang suka berdoa. Dan kami akan mengalami dampak, kuasa, pengaruh Haleluya. daripada doa ini. Tuhan, terima Amin. kasih. Haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah, angkat dalam nama Yesus, inilah tubuhku
diperbuat baik kamu, perbuat lain peringatkan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus. Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ucapkan syukur dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mencawan dan berkata, yang darahku diperbuat baik kamu, perbuat lain peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan di tangan oleh persekutuan dengan darah Yesus, minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Amin. Ucapkan syukur dan ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Aku diperdamaikan. Aku diperdamaikan. Aku dibenarkan. Aku dibenarkan. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Dan oleh bilur Yesus. Dan oleh bilur Yesus. Aku telah sembuh. Aku telah sembuh. Aku telah sehat. Aku telah sehat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama seluruh Yesus. organ-organ tubuhku. Seluruh organ-organ tubuhku. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Jantungku, paru-paruku. Jantungku, paru-paruku. Seluruh sel-sel tubuhku. Sel-sel tubuhku. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tepuk tangan luar biasa. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, saudaraku mari bawa dengan sukacita. Biarlah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dipakai oleh Tuhan untuk boleh mendukung perluasan kerajaan Allah melalui ibadah doa fajar dan misma malam, dan melalui gereja ini, dimanapun saudara berada. Dan Bapak Ibu, dukung dalam doa karena dalam waktu dekat kita KKR di 4 kota. Yang pertama Sarawak, Malaysia, tanggal 24-25 bulan Februari. Kemudian saudaraku, haleluya, di kota Palembang bulan 3 kita akan ada KKR di kota Palembang, tepatnya hari Selasa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kemudian kita akan ada KKR di kota Medan. Setelah itu saudaraku yang terakhir, saudaraku, di bulan 3 nanti kita ada KKR di Teluk Dalam. Saya percaya 4 kota ini penuh kemuliaan Tuhan, diberkati secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan yang terakhir, kita ada wisata rohani. Yang ketiga, kemarin Januari, yang pertama kita ke Israel Desember, ada 32 peserta. Yang kedua kemarin di bulan Desember kita berangkat ke Israel. Dan Juni ini yang ketiga kita berangkat lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau berangkat, segera daftarkan diri Bapak Ibu. Saya percaya umat Tuhan dimanapun Anda diberkati luar biasa. Amin, amin. Kita bangkit berdiri, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.